Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A ingin mempresentasikan tentang analisis kinerja kompresor PLTG gratis. Di sini kelompok 1 beranggotakan yaitu 1 Muhammad Adib Arifin dengan NPM 201063111511. 2 Farastio Noval Muhammad 201063115005. 3 Muhammad Dari Saputra 201063111512. 4 Muhammad Wahyudin 201063111515. 5 Maruli Hadiat Maharahap dengan NPM 201063111544. Dan terakhir Muhammad Hafiz Maulana dengan NPM 201063111513. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai PLTG Grati. Pembangkit listrik milik PT Indonesia Power, khususnya di Grati, memiliki 3 blok pembangkit, yaitu blok 1 dengan pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU berkapasitas 450 MW. Beban yang optimal dapat diketahui dengan mengetahui efisiensi thermal paling tinggi terhadap beban pada masing-masing unit PLTG Blok 2 dengan metode siklus Brayton di PT Indonesia Power Grati. Pada penelitian ini menggunakan metode siklus Brayton karena cara kerja turbin gas menggunakan metode siklus Brayton, sehingga sangat tepat bila menggunakan metode tersebut untuk Grati. Selanjutnya bisa dijelaskan. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja PLTG, yaitu turbin gas merupakan mesin dengan proses pengoperasian dalam internal combustion. Bahan bakar merupakan minyak atau gas alam dibakar di dalam ruangan pembakaran combustion. Udara yang memasuki kompresor setelah mengalami tekanan bersama-sama dengan bahan bakar disemprotkan ke ruang pembakaran untuk melakukan proses pembakaran. Gas panas ini berfungsi sebagai fluida kerja yang memutar roda turbin bersudu yang terkoppel dengan generator, kemudian mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Berikut adalah skema PLTG seperti yang telah dijelaskan di gambar ini. Seperti yang terlihat dalam gambar di sini bahwa kompresor turbin dan generator terdapat pada satu poros atau saling berhubungan, sehingga bila turbin berputar maka generator akan ikut berputar untuk menghasilkan energi listrik. Baik, saya Muhammad Dari Saputra izin melanjutkan presentasi kali ini. Di sini terdapat siklus Brayton, di mana ada keterangan dari 2 gambar seperti berikut. 1 sampai 2 aksen sampai 3 sampai 4 aksen merupakan proses turbin gas ideal. Yang kedua, 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 merupakan proses turbin gas aktual. Misalkan pada gambar 2.2, di mana sampai 2 merupakan proses kompresi udara luar yang dimanfaatkan secara adiabatik, yaitu jika silinder diisolasi secara sempurna terhadap panas, maka kompresi akan berlangsung tanpa ada panas yang keluar atau masuk ke dalam gas dan menimbulkan perubahan-perubahan variabel lebih besar dari P2, kemudian tekanan membesar P1 dari P2 diffuser menuju ruang bakar. Fungsi diffuser membuat kecepatan velocity udara sehingga udara bercampur secara sempurna dengan bahan bakar. Kemudian 3 sampai 4 ini ada proses ekspansi, di mana gas hasil proses pembakaran diekspansikan melalui nozzle. Bagian turbin mengubah mekanis. Pada proses ekspansi berlangsung terjadi gesekan antara gas hasil pembakaran dengan
sudut-sudut turbin sehingga temperatur gas buang yang keluar dari turbin menjadi lebih tinggi daripada proses ideal atau isentropis. Kemudian 4-1 hasil pembakaran motor ini jika ada kemudian melalui suatu sistem exhaust duct atau saluran pengeluaran, tetapi jika tidak ada dan membuat proses exhaust selancar mungkin. Pada tabel di bawah ini, bahwa blok 2 terdiri dari 3 unit PLTG dengan spesifikasi mesin yang sama dan umur mesin yang sama. Data diambil pada beban plus minus 30 MW, plus minus 50 MW, plus minus 70 MW, dan plus minus 100 MW dikarenakan pada masing-masing unit blok 2 pola pembebanan tersebut yang sangat sering disetting oleh operator CCR. Baik, selanjutnya adalah pengolahan data PLTG blok 2 unit 1 pada tabel di atas di beban 30,9 MW. Pengolahan data pada beban dan unit lainnya menggunakan cara perhitungan yang sama. Pertama, kita mencari entalpi H1 atau inlet compressor, maka ditemukan sebesar 303,3589 kJ per kilogram. Untuk entalpi H2 atau outlet kompresor ditemukan sebesar 666,69635 kJ per kilogram. Untuk mencari H3 atau entalpi kombustor dapat dicari dengan PR3 pada tabel gas. Menggunakan rumus PR3 sama dengan PR4 kali P3 per P4. Maka diperoleh hasil PR3 sebesar 159,654. Untuk entalpi H3 kombustornya sendiri didapatkan sebesar 1146,563 kJ per kilogram. Maka didapatkan temperatur 3 sebesar 1087,49 derajat Kelvin. Untuk entalpi keempat atau H4 yaitu exhaust ditemukan sebesar 595,94036 kJ per kilogram. Untuk kelima, entalpi H2 aksen atau outlet kompresor teoritis, di mana K sama dengan konstanta, yaitu sebesar 1,4. Untuk mencari H2, kita harus mencari temperatur 2 aksennya dulu. Menggunakan rumus seperti ini, maka diperoleh nilai temperatur 610,437 derajat Kelvin. Sehingga H2 yang diperoleh sebesar 617,991 kilogram. Oke, selanjutnya diteruskan oleh saya Muhammad Hafiz Maulana, sehingga setelah ini entalpi outlet kompresor teoritis diketahui, maka dapat mencari nilai dan efisiensi kompresor menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu entalpi exhaust teoritis entalpi T3 dikali P4 per P3 dan ditemukan hasilnya yaitu 556,03 derajat Kelvin. Selanjutnya, setelah itu menghitung nilai kalori yang masuk dengan rumus sebagai berikut. Didapatkan nilai 525.000 kJ per second. Selanjutnya yaitu menghitung laju aliran udara. Didapatkan nilai hasilnya yaitu 96,41 kg per second. Sehingga yang terakhir menghitung kerja kompresor.
sebagai rumus berikut dan didapatkan nilainya 4.454 kilojoule per second. Lanjut slide berikutnya. Tabel di bawah ini merupakan tabel hasil perhitungan PLTG blok 2. Kemudian diberlakukan cara yang sama pada unit yang lain dengan beban atau megawatt yang berbeda juga sehingga mendapatkan hasil tabel berikut ini. Dari kesimpulan presentasi di atas ini, berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yaitu 1. Metode siklus Brighton dapat digunakan untuk menghitung efisiensi kompresor sehingga bisa menentukan beban yang optimal di PLTG blok 2 Grati. 2. Unit yang efisiensinya paling tinggi di PLTG blok 2 yaitu pada unit 3 pada 100 MW yaitu dengan nilai kerja kompresor sebagai 45.126,6 kJ per second, sedangkan unit dengan nilai kerja kompresor terendah di blok 2 yaitu unit 3 pada 50 MW yaitu 37.168,4 kJ per second. 3. Unit yang efisiensinya paling tinggi di PLTG blok 2 yaitu pada unit 2 pada 31,5 MW yaitu dengan nilai kerja kompresor sebesar 87,88%. Sedangkan unit dengan nilai efisiensi kompresor terendah di blok 2 yaitu unit 1 pada 50 MW yaitu 83,97%. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.